Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat datang di channel Ustadi Media. Pada video kali ini berisi tanya jawab tentang hadis dan terdiri dari beberapa bagian yang berlanjut bagian-bagian itu pada video-video berikutnya. Silahkan menikmati video ini. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan agar berkembang channel ini memberi kemanfaatan yang lebih luas, kami persilahkan untuk share video ini pada saudara-saudara yang lain. Selamat menikmati konten video pada channel Ustadi Media. Pada bagian yang pertama ini diawali dengan pertanyaan, apakah hadis itu? Hadis ialah semua ucapan Nabi, perbuatan, pengakuan, dan sifat-sifatnya. Jadi hadis itu terdiri dari berapa komponen? Maka hadis ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, ucapan-ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau biasa disebut hadis qauli. Yang kedua, perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau biasa disebut hadis fi'li. Yang ketiga, pengakuan-pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau biasa dikenal dengan hadis takriri. Dan yang keempat, sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan ucapan Nabi? Maka maksud dari ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah semua perkataan yang keluar dari lisan beliau dalam berbagai kesempatan dan dalam berbagai suasana yang menyangkut masalah-masalah apa saja. Kemudian ucapan ini didengar oleh sahabat, lalu disampaikan kepada yang lain. Baik ucapan itu disampaikan dalam forum resmi atau disampaikan dalam perjalanan. Baik disampaikan dalam keadaan sedih ataupun dalam keadaan gembira, baik menyangkut masalah ibadah ataupun masalah kehidupan sehari-hari, itu semua adalah hadis. Lalu apa contoh dari ucapan Nabi Muhammad SAW? Maka contohnya adalah sabda beliau, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, agama, yang tidak termasuk di dalamnya, maka itu ditolak. Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian, apakah yang dimaksud perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka
perbuatan Nabi ini adalah Nabi Muhammad SAW berbuat sesuatu yang dilihat oleh sahabat, kemudian disampaikan oleh sahabat sebagai laporan-laporan. Kemudian contoh perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah tata cara sholat beliau, mulai dari mengangkat takbir hingga salam. Lalu beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Contoh yang lain adalah tata cara Nabi Muhammad SAW di dalam mengerjakan manasik haji, mulai dari berihram untuk haji hingga mabit di Mina 3 malam pada hari-hari tasyrik. Lalu beliau bersabda, "Ambillah dariku manasik haji kalian." Diriwayatkan Muslim. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengakuan atau takrir Nabi Muhammad SAW itu? Maka yang dimaksud takrir Nabi ini adalah perbuatan atau perkataan sahabat yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau diam atau tidak memberikan komentar. Maka diamnya Nabi Muhammad SAW itu berarti beliau setuju dengan perbuatan atau ucapan sahabat tersebut. Sebab jika perkataan atau perbuatan itu salah, maka Nabi Muhammad SAW tentu tidak akan mendiamkannya. Contohnya, Ibnu Umar melaporkan, "Kami pernah berkata pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, orang yang terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman." Rasulullah Muhammad SAW mendengarkannya dan tidak membantah. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Contoh yang lainnya, ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabat selesai sholat subuh, beliau melihat ada seorang yang mengerjakan sholat sunnah. Beliau mendegur orang tersebut, mengingatkan bahwa tidak ada sholat sunnah sesudah subuh. Orang tersebut mengatakan bahwa ia mengqadha sholat sunnah sebelum sholat subuh yang terlewat. Lalu Nabi Muhammad SAW diam. Sekian tanya jawab uraian ini, dan insya Allah akan dilanjutkan pada bagian-bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.